ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah majelis taklim dan jemaah salat subuh musalla alwi yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita di pagi hari yang insya Allah sangat berbarokah ini. Kenikmatan-kenikmatan terbesar diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu tegar dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Apa kabar semuanya, Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu sehat, keluarga di rumah juga insya Allah semuanya sehat, dan urusan kita juga dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang berbarokah ini, izinkan kami kembali menyampaikan faedah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang masih berkenaan dengan adabun naum, adab-adab tidur sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam, kesempurnaan agama Islam, karena di dalam Islam semua hal-hal yang bermanfaat diterangkan, dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perkara-perkara keburukan juga dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah ada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara sunnah-sunnah atau adab-adab atau etika-etika sebelum kita tidur atau sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari pun telah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan kita jemaah sekalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita wujudkan diantaranya dengan mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Ya, orang-orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, berpaling dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mudah terjatuh ke dalam keburukan dan berujung kepada azab yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang berani menyelisihi perintahnya, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau secara umum perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim.
mereka akan tertimpa fitnah, tertimpa keburukan. Dan di antara makna fitnah kata sebagian ulama kesyirikan. Jadi orang-orang yang menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan dan juga keburukan secara umum, bahkan mudah terjerumus ke dalam bentuk menduakan Allah yang diistilahkan dengan kesyirikan, atau mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih, naudzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya kita lakukan, kita wujudkan dengan perkataan, melainkan juga dengan pengamalan dan realisasi. Baik, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan beberapa sunnah-sunnah sebelum tidur, diantaranya introspeksi diri, kemudian mengibaskan kasur agar tidak ada benda-benda yang membahayakan, karena telah kami terangkan di pertemuan sebelumnya bahwa syaitan bisa membuang atau melempar sesuatu yang membahayakan ke kasur sehingga terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Ya, dan juga sunnah-sunnah lainnya. Berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab tidur yang selanjutnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya sebelum kita tidur, lebih khusus lagi ketika sudah tiba malam hari. Sunnahnya adalah mematikan lampu. Ya, mematikan lampu. Kalau dulu, zaman dulu mungkin lentera atau obor, ya, mematikan lampu. Jadi anjuran mematikan lampu bukan anjuran ilmuwan pertama kali. Bukan juga anjuran dokter, melainkan anjuran Rasulullah SAW. Tidak hanya mematikan lampu, tapi juga kita dianjurkan untuk menutup pintu-pintu dan jendela-jendela dengan menyebut nama Allah, yakni Bismillah. Ya, menutup pintu, jendela-jendela dengan menyebut nama Allah, yaitu Bismillah. Kemudian menutup makanan dan minuman. Menutup makanan dan minuman. Dalam lafaz atau riwayat yang lain ada tambahan lafaz dan memerintahkan anak-anak kecil untuk masuk ke dalam rumah. Ya, memerintahkan anak-anak kecil untuk masuk ke dalam rumah. Baik, ma'asyiral muslimin, sunnah sebelum tidur terutama ya, ketika telah tiba malam hari, dan definisi malam hari adalah terbenam matahari, yakni gampangnya maghrib. Kalau sudah tiba waktu maghrib, ya, terutama juga ketika baru terbenamnya, disunnahkan bagi kita untuk kata Nabi SAW, atfi'ul masabiha idza raqadtum. Matikanlah lampu-lampu ketika kalian ingin tidur. Ya, mematikan lampu terutama ketika ingin tidur. Ya, kenapa demikian? Kenapa dianjurkan mematikan lampu? Dari segi syar'inya, dari segi syariatnya, mematikan lampu atau memadamkan lentera, lilin, obor dan lain-lain bermanfaat untuk maslahat-maslahat manusia. Di antara maslahatnya apa? Karena kata para ulama, syaitan bisa membisikkan kepada seekor tikus untuk, kalau zaman sekarang, menggigit kabel-kabel listrik. Sehingga ketika lampu dalam kondisi menyala, ditakutkan terjadi apa? Korsleting. Karena syaitan sangat ingin manusia atau anak Adam mendapatkan musibah. Ya, adapun zaman dulu, syaitan bisa membisikkan kepada tikus untuk menabrak lentera-lentera minyak, lalu terjadi kebakaran. Ya, karena tikus adalah hewan yang penglihatannya buruk, gimana? Jadi tikus itu dia bekerja lebih ekstra dengan pendengaran atau penciuman, sensor panasnya, sehingga apa saja, benda apa saja di depannya dia gigit, padahal bukan makanan, karena penglihatannya buruk. Makanya kebanyakan korban laka lantas di jalanan siapa? Tikus. Ya nggak ya? Banyak tikus kelindes kan? Mungkin kalau kita berpikir, kok kenapa banyak tikus terlindas kendaraan? Apakah dia nggak tahu ada kendaraan mau lewat?
Dia tahu, tapi penglihatannya buruk. Karena penglihatannya buruk, maka syaitan mudah untuk membisikkan kepadanya agar mencelakai manusia. Tapi orang-orang yang beriman tidak akan mampu dicelakai oleh syaitan dengan izin Allah. Oleh karenanya kita berusaha untuk menjadikan diri kita memiliki perisai yang begitu kokoh. Apa perisainya? Di antaranya zikir pagi petang, zikir setelah sholat, termasuk zikir-zikir sebelum tidur, termasuk kebaikan secara umum. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maksudnya Pak, Allah nggak butuh dijaga oleh kita. Bukan maksudnya kita menjaga Allah, maknanya kata para ulama, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, balasannya Allah akan menjagamu dari segala macam keburukan dimanapun di dunia maupun di akhirat. Ya, maka ma'asyiral muslimin, perkara mematikan lampu manfaatnya besar sekali. Ya, dari segi syar'inya, maka ma'asyiral muslimin dalam rangka mentaati Rasulullah SAW dan juga dalam rangka menghindarkan diri dari keburukan syaitan. Dari segi dunianya, ya, dari segi dunianya mematikan lampu tentu bermanfaat untuk kesehatan. Berbeda kualitas tidur yang dilaksanakan dengan menyalakan lampu dengan mematikan lampu. Mungkin sebagian jamaah juga pernah baca dari segi kedokterannya, lebih sehat yang mana, bro? Matikan lampu kalau mau tidur. Adapun ketika tiba waktu maghrib belum mau tidur, maka masih boleh dinyalakan lampu karena masih dibutuhkan untuk aktivitas. Ya, setelah maghrib sebagian kaum muslimin ada yang membaca Al-Quran, bermajelis ta'lim, atau yang di rumah ada yang tadarus atau beraktivitas dan lain-lain. Lalu kata Nabi SAW, wa ghalliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu termasuk jendela-jendela. Dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz dengan menyebut nama Allah, karena syaitan tidak bisa membuka pintu-pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Masya Allah, keajaiban nama Allah, keagungan nama Allah. Kita nutup pintu dengan bismillah, tanpa kunci, cuma bismillah saja, syaitan gak bisa buka. Sebaliknya, tanpa bismillah, maka mereka mudah untuk membukanya, atau minimal makna membuka di sini adalah dia langsung masuk. Nabi SAW pernah mengabarkan ketika seseorang masuk ke dalam rumah mengucapkan bismillah, jadi mengucapkan salam itu sunnah. Dan jangan sampai lupa menambahkan bismillah sebelum salam. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah dengan menyebut nama Allah, yakni bismillah, maka syaitan akan mengatakan, kami tidak memiliki tempat tinggal hari ini. Barang siapa yang ketika makan dan minum mengucapkan bismillah, syaitan akan mengatakan, kami tidak mendapatkan makanan dan minuman hari ini. Maka sebaliknya, orang yang masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan bismillah, maka syaitan akan masuk. Yang makan dan minum tanpa menyebut bismillah, syaitan akan ikut makan dan minum. Kita meyakini mereka juga makan dan minum, tapi caranya seperti apa? Wallahu a'lam, karena itu perkara gaib. Air minum ini misalkan kita, ya meskipun nggak boleh ya, ada orang lah misalkan minum tanpa mengucapkan bismillah, langsung minum saja. Minum cuma sedikit, dia taruh, dia diamkan. Kira-kira Pak, habis atau tidak? Habis nggak? Nggak habis, tapi kita yakini setan juga minum. Caranya seperti apa? Allah yang maha tahu, karena itu perkara gaib. Ya, maka jangan sampai membuat syaitan ikut-ikutan minum dan ikut-ikutan makan makanan yang kita konsumsi. Tapi bukan berarti kayak yang suka dicandain sama orang-orang di konten-konten, Pak. Ya, makan pedas jangan bismillah, biar setan juga ikut makan. Nanti minumnya bismillah. Kalau bismillah setan nggak ikut minum, biar mereka kepedesan. Tidak, enggak gitu. Kita ya makan pedes jangan bismillah, setan makan bareng sama kita.
Pas minum bismillah, biar mereka apa? Kepedesan. Tidak. Dunia mereka, lidah mereka nggak kayak lidah kita. Ya, dan sengaja tanpa mengucapkan bismillah sebelum makan, minum, sebelum masuk ke dalam rumah, itu termasuk perbuatan menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Maksudnya tertutup dengan menyebut nama Allah. Minimal mengucapkan apa, Pak? Bismillah. Tapi kan kadang-kadang masalahnya kita paham mengucapkan bismillah. Anak-anak buka-buka aja. Kitanya sudah mengucapkan bismillah, yang masuk bismillah, tutup pintu bismillah. Anak-anak bolak-balik, kan begitu. Atau istri lupa, anak-anak juga lupa, sehingga kita berhasil menjaga agar rumah tidak dimasuki oleh syaitan, sedangkan anak istri malah mempersilahkannya. Oleh karena itu, apa jemaah sekalian, kita berusaha agar pembahasan ini menjadi ladang pahala jariah untuk kita. Dengan cara apa? Kita ajarkan kepada keluarga, terutama keluarga. Karena tugas kita berdakwah yang paling pertama kepada siapa? Keluarga terdekat terlebih dahulu, barulah kepada kaum muslimin secara umum. Boleh sekiranya di depan pintu kita berikan stiker tulisan jangan lupa mengucapkan bismillah. Kalau lupa salam, ini masih agak ringan. Ya masih agak ringan perkaranya. Tapi kalau lupa bismillah menyebabkan syaitan ikut masuk. Ya. Kemudian jamaah sekalian, kata Nabi SAW, wa auqiul asqiyata wa khammirut ta'ama wasyarab. Kemudian tutuplah bejana-bejana dan tutuplah makanan dan minuman. Bejana-bejana seperti apa? Gelas, piring, mangkok, panci, tempat-tempat air dan seterusnya, maka ditutup. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau bi'udin ta'ribuhu alaih, tutuplah bejana-bejana meskipun hanya dengan sebatang kayu. Ini bejana, Pak, gelas ini termasuk bejana. Kalau sudah malam, apalagi mau tidur, jangan dibiarkan terbuka seperti ini. Ya, jangan dibiarkan terbuka seperti ini. Tapi kan nggak ada minumannya, meskipun nggak ada minumannya. Sunnahnya sebelum tidur atau khususnya ketika sudah masuk malam hari, tutup bejana-bejana. Meskipun tidak punya tutup seperti ini, adanya pulpen, letakkan pulpen di atasnya. Adanya hanya sebatang siwak. Apa siwak, Pak? Atau siwak ya, yang buat sikat gigi, sunnah ya. Siwak, letakkan siwak di atasnya. Loh, manfaatnya apa? Kalau ditutup dengan pulpen kan cicak masih bisa masuk dan lain-lain. Manfaatnya jemaah sekalian, selain untuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, manfaatnya kata para ulama, setiap malam Allah mengizinkan wabah-wabah penyakit turun ke bumi, dan itu akan hinggap di bejana-bejana. Ya, hinggap di mana-mana, termasuk di bejana-bejana yang tidak ditutup. Gelas dibiarkan terbuka sebelum tidur. Keesokan harinya ketika bangun tidur, gelasnya dipakai untuk minum tanpa dicuci terlebih dahulu. Sedangkan tadi malam gelasnya kena wabah penyakit. Setelah dia minum, tiba-tiba entah mungkin beberapa jam setelah itu, mungkin sehari setelah itu, dia nggak enak badan. Loh, kok tiba-tiba nggak enak badan? Perasaan sehat-sehat saja sebelumnya. Penyakitnya apa nggak ketahuan. Ternyata dari mana penyakitnya? Di antaranya wabah penyakit yang hinggap di bejana tersebut. Ada masalah ya. Di bejana, di piring, di panci dan seterusnya. Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini meletakkan benda apapun di atas gelas. Nanti ketika turun wabah penyakit, wabahnya nempelnya di tutupnya. Nempelnya di pulpen atau di siwak yang kita letakkan. Ya, karena memang wabah penyakit turun dengan izin dari Allah dan dia wujudnya nggak kelihatan.
Ya, meskipun di zaman sekarang, zaman modern, virus bisa dibuat, ada senjata biologi bisa disebarkan ya untuk dijual agar nanti menciptakan obat-obat lagi-lagi jadi ladang bisnis bisa. Tapi itu semua menyebar dan menular dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Tanpa izin dari Allah, kita tidak mungkin bisa tertimpa penyakit apapun. Baik, Ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada tambahan lafaz di hadis yang lain, dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk masuk ke dalam rumah, khususnya ketika terbenam matahari. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindarkan diri dari gangguan syaitan. Karena terbenam matahari, khususnya ketika matahari masih ada syafaqnya, masih ada mega merahnya, itu waktu di mana syaitan sedang menampakkan tanduknya. Syaitan sedang kuat-kuatnya. Dan syaitan sedang menunjukkan kesombongannya, serta para penyembah matahari sebelumnya melakukan penyembahan kepada matahari. Adapun penyembahan kepada matahari biasanya dilakukan ketika matahari belum terbenam, masih terlihat bulatannya, warna oranyenya dengan jelas. Nah, di waktu tersebut adalah waktu campuran antara hawa dingin malam hari dengan hawa panas siang hari. Panas dan dingin bertemu, hawa di mana syaitan sedang kuat-kuatnya, kata sebagian ulama. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang kita untuk duduk-duduk di sebuah tempat yang setengahnya panas, setengahnya gimana? Teduh. Misalkan ada teduhan di bawah pohon atau atap ya. Kita duduk pertengahan, setengahnya kepanasan, setengahnya adem. Ini nggak boleh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu tempat yang disukai oleh syaitan. Jadi pertemuan panas dan dingin ini merupakan suhu atau cuaca atau momen di mana syaitan sedang kuat-kuatnya. Sehingga mereka bisa menggoda orang-orang yang lalai. Di antara orang yang lalai adalah siapa? Bocah-bocah, anak-anak kecil. Adapun yang diyakini oleh masyarakat, ada jin khusus penculik anak, namanya Ummu Sibyan. Ummu, ibu artinya ibunya anak-anak. Wallahu alam, sependek pengetahuan kami, kita cari nama tersebut dalam hadis, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa ada setan khusus spesialisasinya nyulik anak kecil namanya Ummu Sibyan. Kita nggak boleh menamakan perkara-perkara gaib, melainkan harus dengan dalil yang sahih. Tapi apakah setan bisa menggoda anak kecil? Bisa tidak? Bisa. Tapi apakah namanya Ummu Sibyan? Tidak. Spesialisasinya nyulik anak kecil dibopong, diambil-ambilin. Jadi dongeng masyarakat. Akhirnya sebagian orang tua di Indonesia nakut-nakutin anak-anaknya dengan itu. Jangan main maghrib-maghrib, ayo pulang. Nanti ada ini loh. Nah itu kebiasaan masyarakat Indonesia yang harus kita ubah. Apa kebiasaan buruknya? Suka mengancam anak-anak. Ayo makan, kalau enggak kamu sakit, tadi suntik loh sama dokter. Akhirnya ngelihat dokter ketakutan. Sini jangan nakal, nanti tangkap polisi loh. Sehingga ngelihat polisi takut, padahal nggak salah apa-apa. Sampai dewasa ke bawah-bawah doktrin itu, ngelihat polisi nggak apa-ngapain. Akhirnya di bulan puasa, polisi-polisi bagi-bagi takjil, dikiranya mau nilang. Padahal mau apa? Bagi-bagi takjil, kan begitu. Karena masyarakat sebagian dari kecil didoktrin, diancam oleh orang tuanya. Kalau nakal, tangkap polisi. Kalau nakal, ada setan ini, setan itu. Ini cara mendidik yang keliru yang harus kita ubah. Ya, masyaallah muslimin, setan bisa menggoda anak-anak kecil, menggoda orang dewasa, menggoda siapapun. Anak kecil mudah digoda. Kenapa? Karena lalai, nggak fokus. Gimana cara menggodanya? Dia membisikkan kepada anak itu untuk jalan sejauh-jauhnya sehingga menghilang. Jadi anak hilang, bukan diambil oleh siapa? Oleh Ummu Sibyan tadi. Atau apa WW kayak itu ya, dikarungin sama dia. Tidak.
Tiba-tiba ketemunya di hutan, tiba-tiba ketemu di hutan bambu. Iya, dia dibisiki oleh syaitan untuk menghilang. Bukan dicomot, tiba-tiba disangkutin di pohon bambu. Tidak. Ya maka ma'asyarul muslimin, tetap kita melaksanakan sunnah, perintahkan anak-anak, terutama ketika baru-baru terbenam, untuk masuk ke dalam rumah. Tapi ketika sudah terbenam, atau momennya kita ajak untuk sholat maghrib berjamaah di masjid, boleh. Karena itu bentuk ketaatan kepada Allah. Berarti apa? Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, jangan keluar. Ketika sudah gelap, malah boleh keluar, silahkan. Ketika ada hajat, selama keluarnya ke tempat-tempat yang dekat-dekat. Ya, setelah sholat maghrib, misalkan ibu-ibu datang ke majelis taklim, bawa anaknya, silahkan, nggak masalah. Ya, karena larangannya khususnya tertera pada ketika terbenam matahari, di mana syaitan sedang sangat kuat di suhu tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita adab sebelum tidur, kata Nabi, matikan lampu-lampu. Ya, padamkan lentera-lentera, padamkan obor-obor dalam rangka kesehatan, juga dalam rangka menjaga atau tindakan preventif dari keburukan-keburukan syaitan yang bisa membisikkan kepada tikus untuk mencelakai Bani Adam. Ya, baik. Adapun jemaah sekalian, ketika seseorang tidak mampu mematikan lampu sebelum tidur karena memang menyalakan lampu lebih bermanfaat, lebih bermaslahat. Di beberapa momen jemaah sekalian, lampu ada baiknya tidak dimatikan. Karena kalau dimatikan malah akan membuka peluang-peluang keburukan untuk terjadi. Contoh misalkan di beberapa lokasi yang kalau lampu dimatikan menyebabkan maling-maling mudah untuk masuk, mudah untuk menyelinap, atau lokasi-lokasi yang justru banyak dilewati oleh hewan-hewan yang berbahaya, yang mau tidak mau harus dinyalakan lampu, maka silakan. Lagi-lagi jemaah sekalian, untuk maslahat atau dalam keadaan darurat kita tidak mempraktekkan sunnah ini, maka tidak berdosa. Ya, wallahu a'lam. Baik. Berikutnya di antara sunnah selanjutnya adalah an la yanama ala saqfin laisa lahu ha'id. Dilarang tidur di sebuah atap atau tempat yang tidak ada atapnya. Dilarang tidur di atap atau di sebuah tempat, bukan atap, apa namanya? Loteng, loteng ya. Dilarang tidur di loteng atau di sebuah tempat yang tidak ada atapnya. Dalam riwayat yang lain, hijab, yang tidak ada temboknya. Masya Allah ya, indah sekali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada umatnya, tidak ingin kita tertimpa suatu keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak mau kalau kita tertimpa keburukan. Sampai masalah tidur, Nabi berikan himbauan sedetail itu, jangan tidur di sebuah lokasi seperti loteng dan lain-lain yang tidak ada atap maupun hijabnya, nggak ada atap, nggak ada temboknya. Kenapa? Tidur di loteng tanpa ada atap, tanpa ada hijab, membuat dia mudah terjatuh ke lantai dasar. Yang namanya orang tidur kan kadang-kadang tidak sadar. Ya, tidur di mana, bangun-bangun di mana, kan begitu. Ada orang yang mungkin ceritanya agak mistis, dia mau. Saya tidur di masjid, bangun-bangun, tahu di dalam beduk, ya, diseret sama jin, lagi-lagi, jin lagi, jin lagi. Kita katakan jin atau syaitan bisa mengganggu manusia, tapi apakah dia ketika tidurnya di soft pertama, bangun-bangun di beduk, benar-benar dibopong oleh jin? Belum tentu. Siapa tahu dia ketika tidur mengigau. Orang ketika mengigau, ada yang mengigaunya hanya ucapan, ada yang mengigaunya sampai jalan. Ada tidak sih? Ada kasus seperti itu, ngigaunya jalan. Jalan tahu-tahu dia masuk ke beduk, bangun-bangun, wah dipindahin sama jin nih. Masjidnya serem, masjid seram. Tempat paling berkah, paling Allah cintai di muka bumi sudah divonis seram. Gimana tempat-tempat lain? Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Orang ketika tidur, kadang-kadang dia guling-gulingan, gerak-gerak, dan seterusnya. Kalau tidak ada temboknya, mudah jatuh, apalagi di loteng, membahayakan. Satu. Bahaya yang kedua, kata para ulama, di malam hari terkadang muncul hewan-hewan buas yang dia tidak berani nampak di siang hari. Ya, hewan buasnya bisa berupa hewan darat maupun hewan-hewan yang bisa terbang seperti kelelawar. Meskipun kelelawar sejauh ini tidak membahayakan. Kemudian juga burung elang, burung hantu, atau serangga-serangga yang membahayakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bata ala dhahri baitin laisa alaihi hijabun, faqad baritu minhu dhimmah." Barang siapa yang bermalam, yakni tidur malam tanpa ada di sebuah tempat tanpa ada hijab, tanpa ada atap, tanpa ada pelindung, maka aku berlepas diri darinya. Berlepas diri darinya maksudnya bagaimana, kata para ulama? Kalau dia tertimpa mara bahaya, jangan salahkan siapa-siapa, melainkan dirinya sendiri. Rasulullah SAW sudah berusaha menyampaikan, kalau tetap ada yang, kalau bahasa kita, keras kepala. Kalau bahasa kita ada yang ngeyel, keras kepala, tetap mau tidur di sebuah lokasi yang gak ada hijab, gak ada atapnya, dia tertimpa mara bahaya, jangan salahkan siapa-siapa, melainkan salahkan dirinya sendiri. Nabi sudah menyampaikan, menghimbau, jangan nekat dengan cara tidur tanpa hijab, tanpa atap. Ya, makanya yang berkemah, naik gunung, tetap bawa tenda, meskipun dia sudah sangat pro, sangat ahli, udah biasa naik gunung, udah paham treknya, udah paham lokasinya, jalan-jalannya, jalan pintasnya, sampai paham lubang-lubangnya di sebelah mana, dia paham banget karena udah sering naik gunung itu. Tetap tidak boleh mengabaikan himbauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ingin tidur malam, hendaknya tidur di tempat yang ada hijab atau atapnya. Kalau di tempat terbuka, maka dengan tenda. Ya, adapun sekiranya misalkan seseorang tidur di balai atau pos kamling atau di pendopo dan lain-lain, meskipun sudah ada atapnya, tapi belum memenuhi syarat karena tidak ada temboknya, kecuali kalau darurat. Itu pun ada yang menjaga, dalam artian berjaganya ganti-gantian. Sebagian tidur di pendopo atau di pos keamanan yang gak ada temboknya, hanya ada atap saja, balai-balai seperti itu. Sebagian ada yang jaga, sebagian tidur ganti-gantian, silahkan. Tapi kalau tidak ada yang menjaga seperti itu, maka dalam hal ini hendaknya kita melaksanakan himbauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidur di tempat yang ada tembok dan ada atapnya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, saya izin minum dulu. Yang berikutnya, dilarang an la yanama bi mufradih, dilarang tidur sendirian. Gak boleh tidur sendirian. Berarti anak merantau kos-kosan gimana ini? Baik, kita jelaskan ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wahdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyendiri. Yaitu apa? An yabita ar-rajulu wahdahu. Seseorang dilarang tidur menyendiri atau sendirian. Au yusafir wahdahu, dan Nabi juga melarang seseorang untuk bepergian sendirian.
Maksudnya jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk tidur sendirian, yaitu tidur di sebuah rumah yang besar sendirian. Rumah besar, ada kamar-kamarnya, tapi hanya ada dia tidur sendirian. Kenapa dilarang? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama, karena ditakutkan dia tertimpa beberapa keburukan. Seperti satu, keburukan yang pertama, keburukan dari manusia. Ketika ada orang yang jahat, dia tidak bisa meminta pertolongan, meskipun Allah yang maha menolong. Yang kedua, ketika tertimpa sesuatu seperti insiden dan lain-lain, dia tidak bisa ada yang menolongnya. Dan yang ketiga, orang yang sendirian mudah diganggu oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan, minimal dengan cara apa? Mengajaknya untuk bermaksiat. Karena betapa banyak maksiat dilakukan ketika apa? Sendirian. Di depan khalayak ramai tentu banyak yang masih malu untuk maksiat, meskipun banyak di zaman sekarang yang tidak malu-malu berbuat maksiat di depan orang-orang. Zaman sekarang itu Pak, sudah menormalisasi, menganggap normal orang yang nggak sholat. Dia muslim, dia laki-laki, dia berotot, dia kuat, nggak ada uzur juga, nggak ada kesibukan. Azan terdengar atau tidak, kalaupun di musola dekat rumahnya nggak terdengar, di tempat lain terdengar sahut-sahutan suara azan. Zaman sekarang tidak sholat dianggap biasa. Ya, jadi masyarul muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setan itu mudah mengganggu atau menggoda orang-orang yang sendirian. Ya, sehingga ketika dia sendirian, dia nggak melaksanakan sholat, nggak tergerak. Ya, kalau di depan orang-orang dengar suara azan, dia akan bangkit menuju masjid karena malu ada orang-orang. Adapun ketika sendirian, dia mudah bermaksiat. Atau apalagi zaman sekarang, dulu kata sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, hampir saja kata beliau, keburukan-keburukan itu mudah masuk ke dalam lubang-lubang bumi. Lubang-lubang bumi kalau zaman sekarang maksudnya adalah keburukan itu mudah masuk ke dalam apa? Kamar-kamar. Bahkan di bawah tanah juga bisa dibikin ruangan, basement-basement. Maaf ya. Mudah dibuat basement-basement, kamar-kamar. Di basement Pak, di bawah tanah, di apartemen, di bawah tanahnya. Internet masuk gak? Masuk ke internet? Lancar. Lancar banget di bawah, di basement. Tapi mungkin sebagian provider nggak lancar, tapi wifi bisa dipasang di situ. Sehingga kalau internet ada, orang bisa bermaksiat dengan apa? Handphonenya. Nah, orang yang sendirian, tidur sendirian, mudah untuk diganggu dan digoda oleh syaitan. Ya makanya diusahakan agar jangan tidur sendirian. Namun kalau sekiranya keadaan seseorang tidak memungkinkan karena dia single, belum menikah, dia punya rumah sendiri, gak memungkinkan untuk tidur bersama yang lain, dalam artian konteks tidur bersama yang lain, jangan sekali di rumah itu, di kamar sebelah ada fulan, kamar yang lain ada siapa, saudaranya, kakaknya atau adiknya, yang penting di rumah itu jangan dia sendirian. Jangan sampai juga dia asal-asalan mempersilahkan seseorang masuk ke dalam kamarnya. Tidak. Ya maksudnya masing-masing kamar sendiri. Tapi di rumah, di beberapa kamar tadi, usahakan dia jangan sendirian, tapi ada saudara-saudaranya. Dalam rangka meminimalisir gangguan-gangguan syaitan. Minimal jemaah sekalian, seseorang itu yang biasa maksiat, kalau di rumahnya ada orang lain, dia malu untuk berbuat kemaksiatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tidur sendirian, dan makna al-wahdah di sini juga adalah dilarang safar sendirian. Wabil khusus safar di malam hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya kalian lihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani safar sendirian di malam hari. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan apa yang beliau lihat. Yang jelas kalau kita melihatnya, mungkin kita akan ketakutan.
Apalagi zaman dulu, safarnya lewat padang pasir, lembah-lembah, gunung-gunung batu. Ya kalau ada kejahatan sudah pasrah. Meskipun bangsa Arab dulu tidak takut dengan syaitan, mereka tidak dibiasakan, dididik, diancam dengan syaitan, tidak. Yang mereka takuti apa? Quta'ut tariq, pembegal. Lewat padang pasir, nggak ada pertolongan di sana. Pembegal-pembegal mudah untuk merampok para musafir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk safar sendirian di malam hari. Tapi di hadis yang lain, Nabi menganjurkan kita kalau ingin safar, safarlah di malam hari. Dulja. Kenapa? Karena di malam hari Allah melipat bumi. Maksudnya apa? Berjalan atau safar di malam hari rasanya lebih ringkas, lebih singkat daripada di siang hari. Contoh saya tadi berangkat jam 4.15 dari rumah. Sampai sini jam 4.27 lah. Ringkas sekali. Kalau siang hari dari Priok ke sini mungkin bisa hampir setengah jam. Mungkin alasannya ialah karena siang hari macet. Mungkin itu benar, kita nggak mendustakan alasan itu. Tapi alasan syar'inya, kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau jalan di malam hari. Kenapa Allah melipat bumi di malam hari? Perjalanan lebih ringkas di malam hari. Nah, di sisi lain Nabi melarang safar di malam hari, di sisi lain Nabi memerintahkan safar di malam hari. Ada yang dilarang, ada yang diperintahkan. Maksudnya kata para ulama, yang dilarang adalah safar sendirian yang mengakibatkan dia mudah tertimpa keburukan. Kalau safarnya tidak sendirian, bersama yang lain, atau sendirian tapi jaraknya dekat dan banyak pertolongan jika ada keburukan terjadi, atau gampangnya ada jaminan keamanan, maka silakan. Ya, tapi kita jangan meremehkan dalam masalah ini. Banyak orang yang beranggapan, saya udah biasa kemana-mana sendiri. Akhirnya dia seperti membuat challenge, tantangan. Dia berani kemana-mana sendirian. Kadang-kadang begal itu muncul di jam-jam atau di tempat-tempat yang ramai juga. Tapi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan. Ma'asyiral muslimin, secara umum kita berangkat ke sini untuk ketaatan. Kita pulang pun pulang setelah melakukan ketaatan. Allah akan menjaga hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ketaatan. Makanya jemaah sekalian, para orang tua, para ayah, para ibu yang punya anak laki-laki atau anak perempuan sudah dewasa, sudah remaja, rajin nongkrong, jangan dinormalisasi. Dia cuma nongkrong doang, dia cuma ngobrol-ngobrol doang sama teman-temannya. Saya lebih tahu tentang anak saya. Pak, zaman sekarang kelakuan, pergaulan makin aneh. Di depan orang tua, mungkin dia sok polos depan orang tuanya. Tapi ketika di tongkrongannya bersama teman-temannya, buas. Ya, buas. Ya, sangat membahayakan. Lisannya buruk, pergaulannya buruk, meninggalkan sholat, yang dia bicarakan perkara syahwat, perkara perempuan, kemudian dia berani mengambil harta orang lain tanpa hak, dan lain-lain. Jangan bermudah-mudahan mengizinkan anak-anak untuk nongkrong. Akhirnya apa? Banyak keburukan-keburukan terjadi ketika nongkrong. Dia mau sholat, teman-temannya mempayahkan dia. Mau kemana? Sholat ya payah. Udahlah, sini dulu aja. Sok suci banget, sok soleh, dan lain-lain. Akhirnya dia mulai berani untuk meninggalkan sholat. Karena salah pilih tongkrongan tadi. Ya, sehingga ketika tongkrongan-tongkrongan sudah tidak diawasi, sudah tidak terarah, sehingga akhirnya di sana nanti ada narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Sehingga pecandunya ketika butuh minuman keras, butuh narkoba, mereka akan menghalalkan segala cara untuk dapat uang buat beli narkobanya, meskipun harus membegal pun berani dia membegal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan juga kepada putra-putri kita, kepada generasi kaum muslimin, kepada seluruhnya tanpa terkecuali. Semoga Allah berikan perlindungan dari segala macam keburukan akhlak, keburukan bisikan-bisikan atau makar-makar dari manusia-manusia
yang bersifat seperti syaitan. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka jangan tidur sendirian meskipun kalau terpaksa tidak ada kesempatan untuk tidur bersama yang lain atau dia belum menikah misalnya, dalam hal ini tidak mengapa dan semoga Allah berikan penjagaan. Baik, berikutnya beberapa poin-poin ini memang kami ambil dari referensi-referensi tambahan di luar dari kitab panduan kita. Berikutnya jamaah sekalian, an la yaltahifathnani fi lihafin wahid illa an takuna zaujatuh. Tidak boleh dua orang sejenis berselimut dengan satu selimut. Tidak boleh dua orang sejenis, laki-laki, perempuan berselimut dengan satu selimut. Illa an takuna zaujatuh, kecuali suami istri. Ya, kecuali laki-laki dan perempuan suami istri. Ya, kalau laki-laki perempuan bukan suami istri, yakni kakak dengan adik pun tidak diperbolehkan kecuali usianya belum 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat ketika usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan ranjang-ranjang mereka. Putra putri kalau sudah usia 10 tahun ranjangnya harus pisah, jangan sekasur lagi. Kalau yang rumahnya besar, pisah kamar. Jangan sekamar lagi. Kenapa? Usia 10 tahun sudah mulai, yang perempuan apalagi sebagiannya sudah menstruasi. Yang laki-laki meskipun belum mimpi basah, belum keluar sperma, tapi sudah mulai mengerti tentang syahwat. Sudah mulai puber. Ya, sudah mulai ya harus dipisahkan agar tidak terjadi keburukan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau bukan suami istri tidak boleh satu selimut. Ayah dengan anak laki-lakinya misalkan, atau teman misalkan teman dengan teman laki-lakinya, seorang laki-laki dengan teman laki-lakinya. Jadi menginap di kos atau di hotel untuk sebuah acara atau perjalanan, maka sekiranya memang harus satu kamar karena keterbatasan budget misalkan, jangan sekasur, jangan seselimut. Kenapa demikian? Dalam rangka menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di antara hal atau madharat yang besar yang timbul jemaah sekalian adalah apa? Menyukai sesama jenis, dan ini sangat membahayakan. Penyakit seperti ini kalau sudah terjadi, naudzubillah, sulit disembuhkan. Ya, bahkan betapa banyak pelaku-pelaku yang dulunya adalah korban. Jadi seperti otomatis korban jadi pelaku. Nanti pelaku nyari korban berikutnya, si korban itu bakal jadi pelaku, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan bertaubat dengan taubat nasuh. Dalam hal ini jemaah sekalian, adab yang sangat tinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin dibantah oleh sebagian orang zaman sekarang. Memangnya kenapa? Kan kita nggak ada niat buruk, niatnya cuma buat tidur. Satu selimut memang kenapa? Kan nggak ada selimut lagi. Soalnya kedinginan, karena AC-nya dingin. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita anak-anak yang baik dan seterusnya, berani mendebat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi lebih tahu. Nabi lebih tahu manfaatnya, Nabi lebih tahu mafsadahnya. Orang yang tidur dengan satu selimut ditakutkan terjerumus kepada keburukan. Maka hadis tersebut merupakan himbauan bagi kita agar saddud dzari'ah, menutup celah-celah keburukan. Makanya tentang masalah larangan zina, kata Allah Azza wa Jalla, wala taqrabuz zina. Allah berfirman bukan jangan zina, tapi apa? Jangan dekati zina.
yakni apa? Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada apa? Zina, seperti pacaran, chattingan dengan lawan jenis tanpa kebutuhan yang mendesak. Kemudian ikhtilat, campur baur di kantor atau di tempat dimanapun di ruangan, laki-laki perempuan, ngobrol bebas, bercanda, akrab, dan seterusnya. Tidak ada bestie, lawan jenis yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, melainkan suami istri atau keakraban saudara kandung atau hubungan silaturahim. Silaturahim itu bukan teman seangkatan. Silaturahim bukan reuni teman sekuliah. Itu bukan silaturahim. Silaturahim itu maknanya menguatkan keakraban kepada orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Siapa? Orang tua, saudara kandung, paman, keponakan. Sebagian ulama memasukkan sepupu, meskipun agak jauh sepupu, dan bagi seseorang sepupu itu bukan mahram. Nah, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, manfaatnya sangat besar dari himbauan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang satu ini, yaitu larangan berselimut dengan satu selimut bagi sesama jenis. Bagi lawan jenis boleh dengan syarat apa? Suami istri. Bagi suami istri tidak ada batasan, tidak ada aurat. Laki-laki tanpa mengenakan apapun depan istrinya dan sebaliknya boleh, silahkan, nggak masalah. Ya, adapun kepada yang lain bukan suami istri maka tidak diperbolehkan. Ya, makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kami ungkapkan kalimat ini. Jangan normalisasi, jangan menganggap wajar, jangan bolehkan putra-putri kita main, bergaul bersama lawan jenis apapun alasannya, kecuali untuk perkara syar'i, itu pun dengan pengawasan yang ketat. Contoh apa? Dia ke majelis ta'lim. Di majelis ta'lim ada laki-laki, ada perempuan, tapi biasanya kan dipisahkan dengan hijab, sehingga tidak ada pertemuan, tidak ada ngobrol dan lain-lain. Kita boleh izinkan putra-putri kita datang, izin Pak, Abi mau ngaji, silahkan. Izin Pak mau kerja kelompok, sama siapa saja, disebutkan teman-temannya, laki-laki, perempuan, campur baur. Tapi kita di kafe, tempat terbuka, sehingga kita nggak macem-macem, pasti macem-macem. Minimal macam-macamnya apa? Ngobrol dengan akrab tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya, sehingga akhirnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya laki-laki, perempuan, apalagi sama-sama puber, sama-sama ketika sudah mulai masuk fase dewasa, sama-sama sudah mulai syahwatnya menggebu-gebu tanpa arahan, maka ditakutkan terjerumus ke dalam perkara yang tidak diinginkan. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, Islam sangat ketat dalam masalah ini, meskipun sebagian orang tidak suka dengan pembahasan ini. Ya, karena menganggap terlalu eksklusif, terlalu keras, terlalu kaku, ekstrim. Wah, aliran apa lagi nih? Masa cuma kerja kelompok nggak boleh? Awalnya kerja kelompok, awalnya. Lama-kelamaan ngobrol intens, kemudian mulai chattingan, ketemuan, berani bohong ke orang tuanya dan lain-lain. Wala'iyatubillah, maka kita sebagai orang tua, sebagai ayah adalah pemimpin, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinan kita kepada istri kita dan juga anak-anak kita. Tugas kita jemaah sekalian, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian saja tidak, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Kita para suami, ya, para pejuang nafkah, kita ini para pemimpin rumah tangga, tanggung jawab kita dunia akhirat berat. Maka jangan bermudah-mudahan mengizinkan putra-putri melakukan suatu kegiatan yang menjerumuskan mereka kepada kemaksiatan. Bahkan ada anak-anak yang berani maksiat padahal orang tuanya masih ada. Gimana kalau nanti orang tuanya sudah tidak ada? Akan lebih berani bermaksiat lagi. Nauzubillah, ya. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, memisahkan anak-anak laki-laki dan perempuan dari
tempat-tempat tidur mereka, yakni memisahkan tempat tidur anak-anak laki-laki dan perempuan. Ini sudah kita sampaikan hadisnya tadi. Ya, terutama ketika berusia 10 tahun. Kalau sudah berusia 10 tahun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak mau sholat, maka boleh dipukul dan dipisah ranjangnya, dipisah kamarnya. Ngomong-ngomong, pukulannya gimana, Pak? Cara mukulnya gimana? Nah, ini yang mungkin suka ditanyakan oleh masyarakat. Nabi mengizinkan kita mukul anak yang nggak mau sholat di usia 10 tahun. Pertanyaan pertama, Pak. Apakah anak usia 10 tahun sudah wajib sholat? Wajib atau tidak? Waduh, wajib ya, Pak? Belum balik. Kalau belum balik maka tidak wajib. Ada anak 10 tahun diajak sholat, misalkan dia bohong lah, akhirnya dia iya nanti aku ke masjid, misalkan begitu, ternyata dia kabur, dia main PS dan lain-lain. Secara hukum kalau dia belum balik, dia laki-laki belum keluar sperma, dia perempuan belum menstruasi, secara hukum tidak dosa. Tapi kalau dia sudah balik maka wajib karena baliknya bukan karena 10 tahunnya. Kemudian, tapi kenapa Nabi memerintahkan? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Kata para ulama, anak-anak usia 7 tahun belum wajib sholat, tapi wajib bagi orang tuanya untuk mengajarkannya, memerintahkannya, menjaganya, dan lain-lain. Jadi ketika anak usia 7 tahun, yang wajib memprioritaskan masalah sholat adalah orang tuanya. Kita akan berdosa kalau tidak menyuruh anak untuk sholat. Tapi si anak tetap gak mau sholat usia 7 tahun. Malah ngambek dia, misalkan malah marah, tetap gak mau sholat. Si anak tidak dosa. Kita sebagai orang tua kalau mendiamkan, dosa. Nah di usia 10 tahun ternyata belum wajib juga kalau dia belum baligh. Tapi Nabi perintahkan pukullah dia. Kenapa? Agar dalam rangka dia nanti ketika baligh terbiasa melaksanakan sholat tanpa perintah kita. Makanya boleh dipukul, tapi pukul yang dimaksud kata para ulama, pukulan yang tidak menimbulkan luka, baik luka luar maupun luka dalam, luka luar maupun mental. Berarti gimana? Pukulan untuk ta'dib, pukulan untuk mendidik. Di antara organ tubuh yang kita boleh pukul kepada anak, tapi dengan maksud tujuannya untuk mendidik, adalah selain wajah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala tadribil wajah," jangan pukul wajah. Maka apa yang kita pukul? Dia disarankan oleh sebagian ulama seperti telapak tangan. Sini telapak tangannya. Kita pukul dengan suatu apapun atau dengan tangan kita yang enggak menimbulkan luka bagi dia. Dipukul pakai telapak tangan juga, kayak tos berarti kan begitu. Tapi untuk mendidik, atau dengan pulpen, atau dengan siwak. Itu pun kata sebagian yang lain, jangan mengayunkan tangan sepenuhnya seperti ini. Tidak. Ya, tapi hanya dengan lengan bawah saja seperti ini. Sehingga tidak kencang sama sekali. Jadi ini pukulan untuk mendidik. Seperti begini jemaah, contohnya. Ada anak berhasil berprestasi. Karena kita bangga, kita pukul pundaknya. Bagus kamu, anak soleh. Kebanggaan ayah. Ini pukul namanya. Anak marah nggak Pak kira-kira? Marah nggak digituin kira-kira? Marah nggak Pak kira-kira? Enggak, ya nggak bakal marah. Kenapa? Karena apa? Ini penyemangat. Kamu anak soleh, kamu anak kebanggaan. Ini pukul juga namanya. Ini boleh. Yang seperti itu. Ayo sholat. Sambil pukul pundaknya. Ayo sholat. Ya, kamu udah sholat tapi jangan sambil marah. Jangan sambil marah, jangan mencaci maki, jangan menjelek-jelekan, jangan ungkit-ungkit keburukannya. Jadi sifatnya pukulan motivasi. Ayo sholat nak, ayo ayah tunggu di masjid ya. Ayo bismillah, soft pertama. Silakan Pak, makasih. Ya, ayo soft pertama. Kita pukul sambil memberikan motivasi. Maka anak-anak akan suka. Ya, bukan pukul yang dimaksud sembarangan, digebugin, bukan gebugin. Nabi nggak bakal mengizinkan kezoliman dalam bentuk apapun. Nabi nggak pernah mengizinkan gebugin. Ini juga adat kebiasaan sebagian orang Indonesia kepada anak-anaknya. Kalau nggak mau sholat disabetin pakai gesper.
Sehingga akhirnya kalau anak-anak dididik dari kecil dengan cara kasar, maka akan membuka peluang bagi dia untuk berbohong dengan banyak kebohongan. Kenapa? Kalau tidak bohong atau jujur, ya Pak, saya belum sholat, malah disabet, mendingan bohong. Tapi kalau biasa dididik dengan didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pukulannya untuk motivasi sambil didoakan, maka dia akan tidak hidup di dalam tekanan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, usia 10 tahun nggak mau sholat, boleh pukul, tapi pukulan yang tujuannya untuk motivasi dan mendidik, bukan untuk mendolimi. Dan pisahkan tempat tidurnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Meminimalisir atau mencegah dari hal yang tidak diinginkan. Baik, sampai poin tersebut terlebih dahulu mungkin kami buka kepada jemaah yang ingin bertanya, silakan. Masalah apapun, silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan Pak. Boleh. Boleh Pak. Oh baik, Masya Allah, bagus sekali. Apakah ada hadis tentang hendaknya mengeluarkan sampah dari rumah ya di malam hari? Kalau tidak nanti syaitan bergelantungan. Ada yang menyampaikan demikian. Ya, pernah ada yang menyampaikan. Ya, jadi ada ceramah di sosmed, kita tidak menyebutkan tokohnya. Ya, dia menginformasikan kepada jamaah penyebab rezeki sempit, penyebab setan bergelantungan karena ada sampah di rumah. Hadisnya tidak ada. Ya, kalaupun ada palsu atau mungkin dipaksakan, mungkin sangat lemah sekali. Wallahu a'lam, saya mencari-cari tidak ada. Tapi perintah menjaga kebersihan ada. Jadi kalau sekiranya ingin memotivasi menjaga kebersihan silahkan, tapi jangan gunakan hadis-hadis yang palsu. Karena apalagi menyangkut perkara ghaib, syaitan bergelantungan, satu. Yang kedua, rezeki jadi sempit. Ini perkara ghaib. Dan rezeki merupakan tugasnya Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya kita menyimpan sampah di dalam rumah dalam artian, karena memang tidak memungkinkan untuk disimpan di luar. Simpan di luarnya kalau mau dibuang saja, besok paginya misalkan. Untuk aktivitas di rumah, kita sediakan tempat sampah khusus. Kita jaga kebersihannya, tidak menyebabkan jadi kotor, bau, dan lain-lain. Karena istri kita juga sholat di situ, kan begitu. Dalam hal ini, perintah jaga kebersihan, hadisnya ada. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan merupakan bagian dari iman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai hamba-hamba yang rajin bertaubat dan suka menjaga kebersihan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la dororo wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain dengan meletakkan sampah yang bau, dan itu akan membahayakan diri sendiri maupun keluarga. Nah, dalam hal ini perintah buang sampah keluar rumah karena itu takut membahayakan. Tapi tidak sampai ada anggapan nanti setan begini atau nanti misalnya rezeki jadi sempit, ini perlu dalil. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, ada seseorang masuk surga hanya dengan atau sebab dia mengambil ranting dari tengah jalan karena takut diinjak oleh saudaranya. Memang kalau sampahnya berupa tulang belulang, tulang-tulang, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tulang itu adalah makanan bagi bangsa jin. Ya, jadi kita niatkan buang tulang itu untuk ngasih makan bangsa jin, jin muslim maksudnya. Kita niatkan jin muslim, ya, jin kafir silakan, kita nggak ada urusan. Kita buang tulang, niatnya untuk memberikan makan kepada saudara-saudara kita jin muslim. Dan jin muslim itu punya kendaraan berupa hewan-hewan tunggangan. Hewan-hewan tunggangan bangsa jin makannya adalah kotoran, tinja dan lain-lain. Nah, di sini jemaah sekalian rahimani wa rahmukumullah. Jangan karena hadis itu lalu ada anggapan berarti
kalau ada yang nyimpan sampah dalam rumah, ini mengundang jin atau setan datang masuk ke dalam rumah. Tidak juga. Ya, setan, ada beberapa setan yang memang selalu ada kemanapun kita berada. Syaitan atau jin khusus yang bernama Qarin. Ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum. Kalau jin Qarin kita sudah masuk Islam, sudah mendapatkan hidayah, dia akan memerintahkan yang baik-baik. Kalau jin Qarinnya belum Islam, belum dapat hidayah, akan selalu mengajak kepada keburukan. Nah, kemudian ada setan-setan yang biasa juga mengganggu orang sholat, namanya khinzib atau khinzab. Mau rumah itu sudah diucapkan bismillah, setan khinzab atau khinzib bisa menggoda. Dalam hal ini, ketika ada tulang belulang atau sampah di dalam rumah, apakah berarti mengundang jin atau syaitan? Tanpa kita mengundang, dia pun udah ada. Tulang-tulangnya sedang dimakan oleh mereka, tapi secara mata kita nggak kelihatan. Dalam hal ini, lagi-lagi, sampah di dalam rumah bukan menjadi penyebab datangnya syaitan secara langsung, atau menjadi penyebab sempitnya rezeki, melainkan itu penyebab adanya bahaya seperti baunya, menimbulkan penyakit bagi orang rumah, dan lain-lain. Maka untuk alasan itu benar. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya? Jelas ya? Lagi yang lain? Silakan. Kenapa Pak? Baik, bagus sekali. Sebelum kita mau tidur Pak, disunnahkan berwudu. Baik konteksnya misalkan kita yakni benar-benar sudah mau tidur, atau ada orang yang memilih baca doa tidur dulu, sampai nanti ada poinnya juga kita akan sampaikan kapan-kapan, disunnahkan baca surah Al-Mulk, misalkan begitu. Nah, dia sebelum baca surah Al-Mulk, dia wudu dulu. Berwudu, kemudian baca surah Al-Mulk. Berarti nanti nggak usah wudu lagi. Kalau ternyata dia tadi ketika baca surah Al-Mulk tanpa wudu, karena kita meyakini pendapat bahwa baca Quran boleh tanpa wudu, karena wudu itu syariat untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Tapi sunnahnya kalau bisa baca Quran dalam kondisi sudah berwudu. Dia baca Al-Mulknya belum wudu. Berarti setelah baca Al-Mulk, silakan dia berwudu, kemudian dia beranjak ke kasurnya untuk tidur. Jadi konteksnya ketika ingin tidur. Kalau ternyata misalkan ada seseorang yang dia setelah sholat Isya belum batal sama sekali, dia langsung tidur saja menggunakan wudhunya, wudhu sholat Isya pun gak masalah. Tapi ada baiknya, ada sunnah tersendiri, sunnah khusus. Kalau bisa sebelum tidur wudhu lagi, namanya toharoh khafifah, wudhu yang ringan. Seperti apa wudhu yang ringan? Basuhannya hanya sekali-sekali. Ya, kemudian tidur. Nanti ketika tengah malam bangun, meskipun tujuannya hanya untuk ke kamar mandi saja, karena bangunnya jam 1, untuk tahajud masih terlalu malam, kan begitu. Untuk kamar mandi saja, setelah kamar mandi wudhu lagi. Ya, kemudian tidur lagi, lalu kemudian setelah itu bangun untuk sholat tahajud. Jadi konteksnya adalah wudhu sebelum tidur, dan boleh dipilih kapan saja, yang penting tujuannya untuk tidur, dan caranya dengan khafifah, ringan, dengan membasuh masing-masing berapa? Satu kali, wallahu a'lam. Gitu Pak ya? Boleh, silakan. Al-Mulk. Ya. Bagus sekali, Masya Allah. Jadi karena kita nggak boleh tidur setelah maghrib, dan kita mau tidak mau tidur setelah Isya, dalam hal ini kita sudah boleh baca surah Al-Mulk setelah Isya. Ya, meskipun memang lebih utama sebelum tidur. Kenapa? Karena tidur itu kan kematian, mati kecil. Kata para ulama, dianjurkan agar kita sebelum tidur menyudahi semua kegiatan dunia. Dianjurkan Pak, kata para ulama. Karena kan Nabi menganjurkan sebelum tidur baca doa, zikir, baca Al-Mulk dan lain-lain. Diambil faedah oleh para ulama, dianjurkan sebelum tidur sudahi semua kegiatan duniawi, termasuk obrolan duniawi, termasuk obrolan di WhatsApp, termasuk bersosmed. Sudahi. Kenapa? Agar kita nanti bisa melaksanakan kematian kecil dengan tenang, yang kita nggak tahu nanti masih bisa bangun atau tidak.
Sehingga kalau seseorang sebelum tidur, dia memaksimalkan doa, zikir, termasuk baca surah Al-Mulk, maka seakan-akan dia menutup usianya dengan kebaikan, yang diistilahkan dengan husnul khatimah. Kelak ketika seseorang wafat ketika tidur, yang sebelumnya sudah baca zikir dan baca surah Al-Mulk, maka dia wafat dalam keadaan sangat baik. Dan di antara manfaat baca surah Al-Mulk, kata Nabi SAW, dapat menghindarkan seseorang dari azab kubur. Ya, maka kami sarankan kalau bisa baca surah Al-Mulknya ketika memang sudah ingin tidur. Tapi kalau sekiranya setelah Isya, kita kan setelah Isya kadang masih ada obrolan atau mau makan malam atau ngopi dulu dan seterusnya. Ya ini setelah baca Al-Mulk kita dunia lagi, lalai lagi. Maka ada baiknya lebih dianjurkan lebih utama sebelum tidurnya. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu? Ada lagi boleh silakan. Boleh. Waalaikumsalam. Baik. Umur berapa tuh yang disebutkan ya? Baik. Kalau anaknya sudah baligh, sudah dewasa, maka segera berikan himbauan. Segera sampaikan, segera bacakan kepadanya atau berikan link video adab-adab buang hajat dalam Islam sesuai tuntunan Nabi SAW. Kamar mandi itu tempat yang kotor, tempat yang jorok, tempat buang najis, tempat yang disukai oleh syaitan, sampai-sampai Nabi saja memerintahkan kepada kita untuk minta perlindungan. Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari al-khubuth. Maknanya syaitan laki-laki. Wal khaba'ith, syaitan perempuan. Lihat, Nabi saja minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan ketika mau masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi tempat syaitan. Meskipun kamar mandinya nyaman, bagus, kamar mandinya kayak kamar tidur, ada AC-nya, bathtubnya bisa buat ngopi-ngopi kan begitu misalnya. Senyaman apapun kamar mandi itu tempat buang najis, tempat syaitan, maka segera ya penanya, barakallahu fiik, himbau kepada anaknya agar jangan berlama-lama di kamar mandi. Dan juga selain itu, manfaat tidak berlama-lama di dalam kamar mandi adalah tidak terjerumus ke dalam keburukan atau kemaksiatan. Apa maksiat dalam kamar mandi? Satu, tidak berzikir kepada Allah. Karena di kamar mandi kita nggak boleh menyebut nama Allah. Berarti semakin lama di dalam kamar mandi, kita semakin lama tidak menyebut nama Allah. Semakin seseorang lama tidak menyebut nama Allah atau tidak berzikir, syaitan akan semakin lama melekat pada tubuhnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari mengingat Allah, kami akan ikatkan ke dalam tubuhnya syaitan, dan setan itu sebagai teman setia. Semakin lama dalam kamar mandi, semakin disukai oleh syaitan. Kecuali berlama-lama dalam kamar mandi, ada alasan yang syar'i. Seperti apa? Sebagian orang, tapi bukan anak-anak muda, kebanyakan yang sudah agak usia, itu kalau sekiranya buang air kecil, nggak bisa buru-buru. Harus benar-benar ditunggu sampai benar-benar keluar semua. Ya, karena takutnya kalau buru-buru nanti ada wadi. Wadi itu air yang keluar setelah buang air kecil. Sudah cebok, sudah rapi, keluar lagi. Atau ada air kencing sisaan. Nah, sebagian orang kalau kencing itu memang agak lama. Kenapa? Dia harus jongkok dan menunggu benar-benar air kencingnya keluar semua. Makanya dianjurkan untuk diurut-urutkan. Maaf kemaluannya. Agar apa? Air kencingnya maksimal keluarnya. Lama karena itu silakan. Karena kalau buru-buru buang air kecilnya, setelah itu dia wudhu, dia sholat dalam keadaan air kencing ada yang netes lagi, wudhunya batal, sholatnya juga batal. Kalau lamanya karena itu silakan. Tapi kalau lamanya karena hal yang lain, maka sangat tidak dianjurkan, ya. Karena kamar mandi tempatnya syaitan. Kemudian juga maksiat selanjutnya di dalam kamar mandi adalah apa? Menggunakan air dengan boros. Ya, dulu Nabi SAW mandinya hanya dengan air 1 sor, 4 cidukan. Tapi kan nggak pakai sabun cair, nggak pakai shampoo. Maka di sini kita nggak mesti juga mandi hanya dengan 4 cidukan atau seember kecil, nggak mesti. Tapi apa? Secukupnya. Kita cukup dengan 1 ember, cukup dengan maka laksanakan 1 ember.
Nah, biasanya orang kalau lama-lama di kamar mandi, apalagi sebagian kamar mandi kaum muslimin yang pakai bak mandi, itu kalau nggak jebar-jebur tuh kurang asik. Jebur, jebur kan begitu. Akhirnya menggunakan air dengan boros. Jemaah sekalian, semua nikmat yang kita gunakan ada pertanggungjawabannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan ada di akhir zaman orang-orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam bersuci. Makna berlebihan dalam bersuci apa? Berlebihan dalam menggunakan air untuk wudhu dan mandi wajib atau mandi biasa. Maka kata para ulama, faedah dari hadis tersebut adalah kita nggak boleh boros meskipun sedang di pantai. Air laut kan nggak akan habis. Meskipun kita sedang di laut, jangan boros menggunakan air karena semua nikmat ada pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Baik, terakhir, silakan. Baik, bagus sekali Pak. Di dalam kamar mandi kita nggak boleh berpikir. Nah, maka dalam hal ini kalau lupa baca doa masuk kamar mandi, tapi sudah di dalam kamar mandi, maka kata para ulama kalau bisa keluar lagi. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan maka hukum baca doa sebelum masuk kamar mandi sunnah. Jadi kita lupa bukan karena menyepelekan sunnah, tapi karena nggak sengaja maka nggak masalah. Ya, adapun baca dalam hati memang ada kritikan dari sebagian ulama, alasannya karena baca dalam hati belum dinamakan baca. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi suatu dosa yang baru terbesit di hati. Kalau di hati dianggap sudah baca, berarti nantinya Pak, ada orang yang hatinya berencana maksiat sudah dianggap sebagai dosa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat sebuah dosa yang baru terbesit di hati, meskipun hati juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini, kalau sekiranya kita lupa, nggak masalah. Lalu bagaimana kalau kita ingin wudhu dalam kamar mandi? Sedangkan kita nggak punya tempat wudhu di rumah, adanya kamar mandi saja. Dan kita belum mengucapkan bismillah sebelum masuk kamar mandi. Dalam hal ini, ada ulama yang membolehkan baca bismillah dalam hati. Yang kedua, baca bismillah dengan suara yang pelan. Yang ketiga, tanpa baca bismillah, wudhunya sah. Karena bismillah itu hukumnya sunnah menurut pendapat sebagian ulama, wajib menurut pendapat yang lain. Jadi sekiranya Bapak wudhu tanpa bismillah, hukumnya sah wudhunya menurut pendapat sebagian ulama. Jelas Pak ya? Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu